Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya yakin dengan percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang heran dan ajaib. Kita akan mulai ibadah saat hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami. Engkau bekerja di setiap hati kami Tuhan, melawati setiap kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan, memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai ibadah saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus
Yesus baik, sangat baik buat saya dan saudara. Tapi dengan percaya Tuhan ada di dalam setiap pujian umatnya. Haleluya. Kita bergirang bersorak bagi Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Bergirang bersorak buat kebaikan Tuhan. Anggur baru tercurah di tempat ini, di kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Yesus. Haleluya. Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini, tercurah dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kami, selalu memberi kemampuan dalam setiap kehidupan kami. Engkau penolong kami Tuhan. Engkau Raja kami yang ajaib. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami, mengandung janji bagi kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan kembali, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Engkau adalah Allah yang begitu baik, sudah menolong kami dalam keadaan yang sehat, dapat berbuat bakti lagi kepadamu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, urapi juga kami semua Bapa, supaya kami dapat menerima firman-Mu di dalam urapan Roh Kudus-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kita kesempatan lagi untuk berbuat bakti pada saat ini.
Saudara, dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Pada sore hari ini kita akan ada satu kata yang berkata, kata itu namanya lupa. Saudara-saudara sekalian, lupa itu sesuatu hal yang banyak kali orang tidak suka. Mengapa? Kalau ditinjau sudut negatifnya, lupa itu kadang-kadang apalagi kepada orang tua, dari depan datang ke belakang mau ambil satu barang, sampai di belakang lupa apa yang mau diambil. Dan banyak hal yang kita bisa lupa yang tidak mengenakan. Tetapi lupa pada sore hari ini yaitu dilihat dari sudut positifnya. Yaitu apa saudara-saudara sekalian? Kita lupa akan kesalahan orang kepada kita. Kita lupa dan kita belajar melupakan. Saudara-saudara, jadi pertanyaan, apakah kita boleh marah? Saudara, bolehkah kita marah? Jawabannya ada di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Mari kita baca bersama. 1 Samuel 3 ayat 13. Bunyinya adalah sebagai berikut. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Siapakah ini? Imam Eli, dia anak 2. Hofni dan Pinehas. Dia sudah berbuat banyak dosa kepada Tuhan, tetapi ayahnya itu tidak memarahi dia. Jadi marah itu boleh, tapi ada waktunya dan ada ketentuannya dalam firman Tuhan. Tapi justru kalau dia tidak marah, seperti kalau kita baca cerita ini saudara sekalian, tidak marah, maka Tuhan menghukum keluarga ini. Hofni Pinehas itu mati dalam 1 hari. Tuhan marah karena dia, anak-anaknya itu sudah menghujat Tuhan, tetapi bapaknya tidak marah kepada mereka. Oleh sebab itu marah itu boleh. Tetapi marah yang seperti apa saudara yang Tuhan firmankan, yang sesuai firman Tuhan. Tentu ada yang Tuhan tentukan. Mari kita baca. Marah seperti apa? Efesus 4. Kalau kita baca saudara dalam Efesus 4, bunyinya adalah sebagai berikut. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Bunyinya adalah sebagai berikut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara sekalian, kita boleh marah, tetapi ada ketentuan menurut firman Tuhan. Jangan kita sampai berdosa. Dan jangan sampai matahari sudah terbenam berapa puluh kali, kita masih tetap marah. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara sekalian, jadi kita tahu artinya apa? Marah tidak boleh lama-lama. Matahari terbenam itu berapa lama? 1 hari. Ada matahari pagi-pagi, jam 6 terbenam. Berarti tidak boleh lebih dari 1 hari. Tapi kita kadang-kadang marah bukan 1 hari. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu tidak Tuhan kehendaki. Berapa banyak kita harus ampuni orang. Misalnya ada orang bersalah kepada kita. Berapa banyak mereka tanya kepada Tuhan. Kita lihat Matius 18. Matius 18. Saudara, kalau kita lihat dalam Matius 18 ayat ke-21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 dan 22 bunyinya adalah sebagai berikut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa banyak itu saudara? 70 kali 7 kali lagi. Berartinya terus menerus kita harus ampuni. Kalau orang manusia banyak kali, 1 kali boleh Jo. 2 kali ya masih boleh. 3 kali tidak mau lagi diampuni. Padahal firman Tuhan mengatakan harus 70 kali 7 kali. Saudara, dan ada orang bilang begini, kita sudah ampuni tapi lupakan tidak. Nah kita baru baca tadi, kita baru dengar tadi perkataan yang pertama. Lupa yang positif yaitu harus melupakan kesalahan orang. Kalau kita ampuni orang, kita juga harus lupakan apa yang dia ada bikin. Supaya kita sudah plong, tidak marah lagi. Saudara-saudara sekalian, itu kita harus belajar dan itu harus begitu. Saudara sekalian, kalau kita ingat Yusuf orang bikin salah ke dia berapa banyak? Banyak kali. Saudaranya Potifar banyak yang bikin salah sehingga dia menderita. Tapi apakah dia mendendam? Saudara, apakah Yusuf itu mendendam? Saya kira tidak. Mari kita lihat Kejadian 50. Kalau kita lihat dalam Kejadian 50 saudara-saudara sekalian. Kejadian 50. Yusuf itu tidak pendendam. Kita semua dari sekolah minggu sudah tahu cerita dari Yusuf. Dia begitu menderita karena saudara-saudaranya yang iri hati kepada dia. Dan waktu dia di Potifar juga saudara-saudara sekalian dia menderita. Dia harus masuk penjara. Tetapi dan banyak kesukaran yang dia dapati. Tetapi saudara, mari kita lihat Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, Yakub mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membebaskan dan membalaskannya sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka kira Yusuf akan balas. Yusuf itu cuma baik karena ada ayahnya Yakub. Tapi waktu ayahnya sudah meninggal, mereka takut jangan Yusuf waktunya untuk membalas dendam. Tapi apa kata Yusuf dalam ayat 20? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, jarang terjadi seperti Yusuf. Tapi kita harus ikut contoh yang begitu indah. Yusuf dia tidak dendam. Kalau dia dendam, dia akan marah terus. Dan apa saudara? Kesempatan kalau bapaknya sudah meninggal, dia bisa balas. Karena dia berkuasa di Mesir pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi itu tidak dilakukannya. Itu dia tidak lakukan. Nah, bagaimana saudara kalau kita tidak mau mengampuni orang? Tuhan bilang kan harus ampuni. Bagaimana kalau kita tidak mau mengampuni? Apa akibatnya? Dan bagaimana keadaan kita sesudah itu? Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mau mengampuni berarti kita tidak mengikuti akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus ampuni. Tetapi kalau kita tidak mau, apa akibatnya? Mari kita lihat Markus 11. Saudara, kalau kita melihat dalam Markus 11 ayat 25 dan 26 bunyinya adalah sebagai berikut. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jadi kalau kita berdoa, ingat ini. Ampunilah dahulu kiranya akan barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni
kesalahan-kesalahanmu. Nah saudara-saudara sekalian, udah dengarkan firman Tuhan bilang apa? Kalau orang mengampuni, Tuhan juga akan ampuni kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, Tuhan tidak akan ampuni segala kesalahan kita. Dosa kita tidak akan diampuni. Saudara, kita juga pernah mengalami hal itu. Dulu sekali waktu masih kerja, kita susah ampuni orang itu. Dia berbuat kesalahan yang terlalu besar. Tetapi saudara, kita pikir, kalau saya tidak ampuni dia, rugi double. Berselisih paham terus, dendam, hati tidak enak. Orang kalau lagi marah saudara, hati tidak enak. Tidak ada damai sejahtera dalam hati. Minta berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita bisa ampuni dia. Dan kalau sudah kita ampuni, maka plonglah hati kita. Orang itu bilang ke kita, dia datang ke rumah, ibu minta maaf. Kita kok ada setan tuh tolak kita. Semua kasih salah ke setan padahal dia yang bersalah. Saudara-saudara sekalian, itu dulu. Tetapi sekarang biar kita belajar mengampuni kesalahan orang. Sebab kalau kita tidak mengampuni, apa yang terjadi saudara? Kita lihat ada pemisahan antara kita dengan Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya. Kita baca dalam Yesaya 59, saudara. Kalau kita baca dalam Yesaya 59 ayat 1-2, apa isinya? Firman Tuhan mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan kita itu tajam telinga. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Yang membuat pemisah itu apa? Dosa dan kejahatan kita. Nah kalau kita tidak ampuni orang, dosa kita Tuhan tidak mau ampuni. Berarti kita tetap ada dosa. Dan kalau ada dosa itu Tuhan bilang Tuhan tidak tuli untuk mendengar. Dia tajam mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan segala dosa. Saudara-saudara sekalian yang menjadi pemisah. Oleh sebab itu pemisah itu harus kita lalukan. Tidak boleh ada pemisah. Kita harus singkirkan dosa itu. Dengan cara bagaimana? Mengampuni. Saudara, saya teringat beberapa tahun lalu. 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan apa lupa. Anak saya yang nomor 3, dia dapat satu penyakit yang hebat. Kanker payudara. Penyakit yang mematikan saudara. Dia anak yang ketiga. Dia seorang hamba Tuhan juga. Saudara-saudara sekalian, sebelum kami mau pergi ke Melaka untuk dia adakan operasi, kemo, radiasi. Saya panggil dia 4 mata. Saya bilang begini ke dia. Dengar baik-baik. Sebelum minta pertolongan Tuhan untuk kesembuhan. Pertolongan Tuhan. Minta ampun dulu kepada Tuhan. Dan kalau kamu ada dendam ke orang. Kasih ampun dulu. Kalau tidak doamu Tuhan tidak dengar. Percuma. Kita bilang saya tidak tahu biar anak sendiri. Tetapi kalau ada orang bersalah. Kasih ampun meskipun salah itu besar seperti apapun. Tuhan pun sudah ampuni kita. Maka kita harus kasih ampun orang itu. Dan kalau kamu ada dosa minta ampun Pak Tuhan. Bikin tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Baru sesudah itu minta belas kasihan Tuhan. Tolong saya mau operasi, mau kemo. Tidak mampu Tuhan. Tapi kalau Tuhan tolong pasti Tuhan akan berkati dan menolong. Saudara-saudara sekalian, itu saya beritahukan kepada dia sebelum kami berangkat ke Melaka. Dan saudara lihat Tuhan itu begitu ajaib. Sesudah dioperasi, sehat. Dia tidak mau kemo. Dia bilang kita teman. Habis kemo 10 hari kemudian mati. Untuk apa saya kemo? Sedangkan itu harus kemo saudara. Dan tetapi berkat pertolongan Tuhan dia mau. Dan lihat banyak orang kalau kemo. Sesudah itu dia rasa badan lemah, tidak enak, mual, macam-macam penyakit.
Tetapi berkat pertolongan Tuhan, Tuhan itu kita ajaib. Dia maha kuasa, dapat melakukan segala perkara yang mustahil. Dia tidak merasa apa-apa. Dari kemo pertama sampai ke-6 sehat. Habis kemo, soalnya di Melaka kota kecil. Di hotel depan mall. Tinggal jalan kaki ke situ, rumah sakit cuma jalan kaki. Jalan kaki ke situ, jalan-jalan. 6 kali bolak-balik ke Melaka. 7 kali dengan operasi. Tidak rasa apa-apa, cuma berkat pertolongan Tuhan. Saudara, sebab itu kita harus bersih, kita harus ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, dan pada akhir-akhir ini saudara, dan sampai sekarang anak itu dalam keadaan yang sehat, cuma pertolongan Tuhan. Saudara, kalau kita orang baca-baca WA sekarang, banyak yang bilang begini, Tuhan semua datang, Tuhan semua angkat 4 orang. Kalau dalam doktrin GPDI, kita kan GPDI. Kalau dalam doktrin GPDI dan sesuai firman Tuhan, bukan diangkat dulu, tetapi kita disingkirkan dulu. Seperti saudara baca kan, kalau saudara lihat di dalam di dalam Lukas 17. Coba kita lihat sebentar. Di dalam Lukas 17, saudara, di situ kita bisa melihat bahwa kita tidak diangkat dulu dalam masa sekarang, kita disingkirkan dulu. Kalau sudah disingkirkan, baru kalau sangkakala ke-7 itu akan diangkat. Nah, Lukas 17 ayat 34 bunyinya begini. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ada 2 perempuan bersama-sama menghilang. Seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Ayat 36, ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa, seorang akan ditinggalkan. Yang dibawa itu artinya dia adalah gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna adalah mempelai Tuhan. Kita baca nanti, saudara baca sebentar saja sendiri di rumah. Wahyu 12 ayat 6, di situ disebutkan mengenai penyingkiran itu. Penyingkiran, jadi saudara ada penyingkiran dulu, bukan langsung diangkat. Sangkakala ke-4 berbunyi ada penyingkiran. Nanti sangkakala ke-7 yang mati dalam Tuhan dan mereka yang disingkirkan diubah tubuhnya. Naik bersama-sama ketemu dengan Tuhan di udara. Nah, kenapa saya singgung ini saudara? Kalau kita disingkirkan, kita tidak akan mengalami antikris. Ada orang bilang, kita teman bilang begini, pak telepon. Siap-siap tanang supaya kalau waktu antikris orang boleh makan. Bukan itu saudara. Siap-siap supaya kita bisa disingkirkan. Siap-siap supaya kita bisa disingkirkan. Supaya kita tidak akan mengalami antikris itu. Nah, bagaimana kita akan disingkirkan saudara? Kalau kita mengampuni aja tidak mau. Bagaimana kita bisa disingkirkan? Sedangkan gereja yang sempurna yang disingkirkan itu yang tidak bercacat celah. Yang lahir baru, yang hidup dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia dan sebagainya dan sebagainya. Baru satu saja item mengampuni dan kita tidak lakukan. Jangan kita harap kalau kita akan disingkirkan. Padahal saudara, kita harus berusaha supaya kita disingkirkan pada sangkakala ke-4. Mengapa? Kalau kita disingkirkan di padang gurun di bumi ini selama 3,5 tahun, kita tidak akan mengalami yang disebut antikris. Tidak akan mengalami. Tapi kita harus disingkirkan sebagai gereja yang sempurna. Nah untuk itu kita harus belajar seperti ini. Mengampuni. Salah satu yang Tuhan kehendaki. Kita harus mengampuni kesalahan orang. Dan kalau kita tidak mau. Sebab itu pekerjaan mengampuni itu saudara. Tiap-tiap hari orang ada jengkel ke orang. Dan bikin marah, dengki, kadang-kadang bisa dengki. Nah saudara sekalian, tetapi firman Tuhan kita harus tahu ya dan amin. Kita harus berusaha disingkirkan supaya kita tidak mengalami antikris. Bukan kita bersiap-siap, kalau kita sudah antikris, bersiap-siap bagaimana? Nggak bisa saudara, susah. Tetapi kita harus siap-siap supaya kita disingkirkan. Oleh sebab itu,
Marilah kita mulai satu persatu mengikuti firman Tuhan. Salah satunya ini mengampuni orang. Dan ayat yang terakhir saudara kita akan baca di dalam Galatia 5. Kalau kita baca saudara dalam Galatia 5. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat ke-20 bunyinya adalah sebagai berikut. Itu adalah perbuatan daging. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Itu amarah yang tidak bisa terkendali. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Saudara kalau orang marah kongso dengki dengan orang, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Tuhan peringatkan saudara-saudara sekalian supaya seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau orang dengki tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita memeriksa diri kita. Saudara bisa lihat di ratapan 3 ayat 40. Di situ dikatakan periksalah diri kita. Supaya kalau kita sudah salah langkah biar kita kembali kepada firman Tuhan. Dan kita menurut akan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian demikianlah firman Tuhan pada saat ini.
Puji Tuhan, di penghujung ibadah ini kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur. Suatu pelajaran yang indah telah kami mengikuti, yaitu kami perlu ada hati yang mengampuni. Ajar kami mengampuni dan pulihkan bangsa kami, pulihkan juga bangsa-bangsa di dunia ini, supaya lewat semua perkara kami boleh datang pada pertobatan yang sejati, dapat memaafkan dan mengampuni satu dengan yang lain, hidup dalam satu kerukunan yang indah, hidup dalam kebersamaan, dan kami boleh merasakan cinta dan anugerah Tuhan yang indah. Tatkala kami mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni kami. Bahkan Tuhan sediakan kerajaan Allah yang kekal buat selama-lamanya. Berkati semua pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada saat ini. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah urapan Allah menyertai terus, pakai dengan indahnya di dalam bendang Tuhan yang luas. Dan Tuhan lawati semua umat-Mu, supaya memiliki hati pengampunan dan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Pengampunan yang membawa kami boleh berdamai dengan Tuhan. Pengampunan yang membuat kami boleh menarik kuasa hadirat Allah, bahkan pertolongan Roh Kudus lebih nyata dalam hidup kami. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh sidang jemaat. Di masa-masa sebegini kami boleh hidup dalam satu kerukunan yang terindah. Dan tatkala Tuhan, semua mara bahaya akan lewat dan kami akan hidup di dalam keadaan yang lebih indah, lebih menjanjikan, dan kerajaan Allah akan hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh nikmati damai sejahtera yang sejati. Saatnya tiba, kekasih-kekasihku, kita angkat tangan bersama untuk berpisah dari ibadah yang diberkati Tuhan ini. Terima kasih, biarlah berkat dari Tuhan Allah Bapa dicurahkan atas umat-Mu, kasih dan anugerah Allah yang heran di dalam Kristus Yesus menjadi bagian umat-Mu sekalian, dan dengan pertolongan Roh Kudus menuntun kita semua dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Happy Blessed Sunday.